saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama. Bapa yang di sorga, terima kasih Engkau berikan waktu kepada kami untuk mendengar apa yang menjadi hati Tuhan dan juga akan apa yang sudah menjadi ketetapan dan rencana Tuhan yang Kau berikan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan rencanakan dalam keselamatan. Kami mengucap syukur dan biarlah pada sore hari ini apa yang menjadi tuntunanmu dan rencanamu menjadi nyata untuk setiap anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi Bu Eli tadi sudah menyinggung sedikit tentang keluarga. Memang ayah dari ibu saya itu dari keluarga Mangkunegaran, tetapi ibu dari ibu saya itu adalah keturunan dari Sunan Kalijaga yang ada di Demak. Itu untuk masyarakat Jawa, untuk lingkup Keraton Mangkunegaran dengan keturunan dari wali di Demak itu sudah biasa, bisa ada ikatan pernikahan. Lahirlah ibu saya. Nah, ibu saya lalu mendapat seorang suami, itu seorang dari anak yang datang dari Prusia. Nah, ternyata Prusia ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah lama keluar dari Yahudi, lalu tinggal di Jerman. Nah, sekarang daerah itu terkenal dengan nama Westphalen. Nah, ayah saya namanya Johannes Hubertus August Westphal. Nah, ayah dari ayah saya atau kakek saya itu yang punya perkebunan yang ada di Tuntang, Salatiga, dan dikuburkan di situ. Nah, cukup lama ayah saya mencoba untuk menghapus namanya. Itu karena persoalan daripada Jerman dan Hitler dan untuk Yahudi, sehingga dia mencoba untuk menutupi identitasnya. Kalau di kampung dia hanya menggunakan nama Pak Agus saja, karena memang namanya Johannes Hubertus August. Nah, jadi dikenal dengan nama Pak Agus saja, tapi dia punya nama farmnya yaitu Westphal. Nah, dia dapat ibu saya, akhirnya lahirlah anak-anaknya. Jadi ada 8 anaknya, 4 itu saya tidak kenal. Kenapa saya bagian yang terakhir? Jadi kakak-kakak saya itu ketika menikah lalu pergi. Katanya cari pekerjaan, pamitnya ke Irian atau enggak taunya satu hilang itu. Mereka pergi, ada yang ke Belanda, ada yang kemana, membangun kehidupan. Nah, jadi yang saya tahu itu kakak saya yang sulung itu kakak yang kelima. Jadi 4 yang di atas saya baru tahu ketika mengadakan reuni. Mereka semua datang sekitar tahun 98, kumpul semua di Depok dengan keluarga dan anak-anaknya. Oh, ternyata kami tidak kesulitan untuk mengenali karena face-nya sama semua. Citaan wajahnya itu walaupun agak tua itu ini namanya ini itu, walaupun kami tidak ketemu tetapi rupanya face ini, wajah ini tetap. Nah, itu namanya keunikan yang Tuhan berikan. Nah, tapi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita semua. Ya, beberapa waktu yang lalu Pendeta Peter Farak Nimela sudah menyampaikan tentang integritas. Ya, bagaimana kita harus memiliki integritas di masa-masa yang sulit, di tahun yang sulit, untuk kita dapat memperoleh apa yang direncanakan Allah yang terbaik untuk kita. Nah, apakah ada di antara kita yang memahami bahwa tahun ini kita masih mengalami pandemi corona? Jadi pada waktu saya mendengar berita tentang COVID ini, itu kami sedang ada yaitu musyawarah nasional untuk Persekutuan Baptis Indonesia di Jayapura, Papua. Karena sudah diberitakan ada yaitu masalah tentang virus di kota Wuhan.
Tetapi kami berpikir itu sangat mengerikan, mencekam, tapi jauh kan dari Indonesia. Nah, kami merasa prihatin untuk apa yang terjadi di Wuhan. Nah, pikir saya tidak sampai ke sini karena itu kan jauh. Tetapi ternyata ketika saya sendiri sebagai satu anggota dari gabungan Gereja Baptis diminta oleh gabungan untuk menyiapkan kongres bagi umat baptis yang tergabung dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia bulan Maret. Nah, begitu selesai musyawarah nasional persekutuan baptis, kami menyiapkan untuk kongresnya gabungan Gereja Baptis, sudah siap semua, tinggal kurang seminggu pelaksanaan. Jadi itu beriringan dengan kongresnya PGLII. Kongresnya PGLII sudah bisa berjalan, tapi begitu seminggu kemudian kami harus terpaksa menghentikan semua aktivitas itu karena kami harus menghadirkan 1.000 orang, dan kalau itu terjadi, nah itu sudah mulai di bulan Maret ya, di pertengahan atau mau akhir bulan Maret. Nah itu waktu kami memutuskan untuk menunda. Nah hari itu juga Presiden Jokowi memutuskan untuk membuat yaitu pembatasan yang sekarang kita kenal dengan dulu ada namanya PSBB atau sekarang ada pembatasan kegiatan di tempat-tempat tertentu. Nah, itu terjadi. Nah, pikir saya itu pasti bisa diatasi lah 3 bulan sampai 6 bulan. Kami membuat perencanaan mundur sampai bulan Oktober. Tapi yang terjadi di bulan Oktober itu malah memuncak. Bulan Desember, Januari, sampai hari ini bulan Februari, kita masih melihat kondisi yang terpapar virus masih cukup besar. Nah, belum bisa dituntaskan. Sekolah masih belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Siapa yang pernah membayangkan bahwa wabah itu bisa menjadi berkepanjangan? Sudah banyak doa dinaikkan, tapi kita masih ada dalam tantangan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus. Maka ketika melihat hal ini, saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan Tuhan kepada Musa. Ya. Itu ada dalam kitab Keluaran, pasal 14, ayat 13. Demikian isinya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ya. Musa dipilih menjadi hamba untuk menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan disinilah Musa menyampaikan apa yang penting, yang perlu disampaikan untuk umat Allah. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ya. Dan rupanya kalau kita perhatikan kata ini di kitab Keluaran itu disampaikan bukan sekali, berulang-ulang. Janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Nah, intinya itu perkataannya. Berdirilah tetap maknanya apa? Artinya apa? Berdirilah tetap yaitu tetaplah kepada kepercayaan bahwa Allah Yahweh itu sungguh adalah Allah yang hidup. Berdirilah tetap pada keyakinanmu. Berdirilah tetap kepada apa yang engkau imani, yaitu Allah itu sendiri. Dan diarahkan oleh Musa, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini padamu. Di zaman lalu, waktu itu dikatakan sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kira-kira kalau itu kita baca pada hari ini bunyinya seperti apa ya? Saya merenungkan ketika saya melihat kembali ayat ini, Tuhan berkata seperti ini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang sudah diberikannya kepadamu. Ya, kita sudah terima kan di dalam Yesus. Nah, sebab coronavirus 19 yang ada kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin. Nah, susah kadang-kadang kita berkata amin.
Kadang kita merasa benar enggak? Itu sama seperti keraguan Thomas. Kira-kira kalau kita membaca ayat ini dengan perkataan seperti ini, sebab coronavirus 19 yang kamu lihat hari ini yang masih bisa mewabah itu tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya, bisa enggak? Amin. Ya, apa benar? Sama seperti Thomas ya, ketika diberi, aku telah melihat Mesias hidup. Sebelum aku mencucukkan tanganku kepada luka bekas paku, aku tidak akan percaya. Thomas ragu. Tapi apa bedanya ragu itu dengan ketidakpercayaan? Tapi itu dialami oleh Thomas. Berapa banyak kita pendoa, kira-kira ketika kita menghadapi ayat ini, apakah kita ragu Tuhan akan memberikan pertolongan, kenyataan bahwa coronavirus yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat selama-lamanya. Kapan Musa berkata ini kepada bangsa itu atau umat Israel? Memang ini tidak sekejap mata habis. Nah, pergumulannya panjang Bapak Ibu. Saya mencoba untuk merenungkan hal itu, yaitu berapa sih sesungguhnya jalan yang harus ditempuh ketika bangsa itu harus keluar dari tanah Mesir? Nah, jadi kalau kita melihat kitab Ulangan pasal 1 ayat 2, jarak dari Horeb yaitu Gunung Sinai ke Kades Barnea yaitu Kanaan bagian selatan itu hanya perlu ditempuh 11 hari perjalanan. 11 hari ini kan cepat ya. 11 hari ya bisa ditempuh 11 hari perjalanan. Tetapi ternyata yang terjadi ketika Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dari pengalaman Musa bersama bangsa Israel ada di Horeb di Gunung Sinai, ketika dia sudah pernah sesungguhnya untuk menempuh jalur itu sebelum dia benar-benar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia pernah jalan di jalur itu, lalu ketemu dengan keluarga dari Sipora yang akhirnya dia ketemu itu sebagai jodohnya. Hanya 11 hari perjalanan. Tetapi begitu diutus Tuhan kembali lagi ke Mesir, ketemu dengan Fir'aun, dan akhirnya dalam segala apa-apa yang dibuat oleh Allah sampai ada banyak tulah itu baru dia bisa bawa umat Israel keluar. Ternyata bukan 11 hari perjalanan. Bahkan perjalanan itu harus menghadapi laut. Dan ternyata bahkan masih putar-putar di padang gurun itu, walaupun sungguh nyata real dilihat pada waktu itu Tuhan memimpin itu dengan kehadirannya, dengan hadiratnya yang berupa tiang api dan tiang awan. Tapi ternyata butuh waktu 40 tahun yang tidak singkat. Di mobil tadi saya bincang-bincang sama Andreas. Kira-kira kalau Nana sekarang, anakmu umur sekarang berapa itu? 40 tahun itu berapa kali harus ganti pakaian? Gitu ya. Berapa banyak orang yang keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan itu kalau butuh 40 tahun berapa kali harus ganti pakaian. Dari yang kecil ganti lagi untuk buat pakaian remaja, ganti lagi untuk buat pakaian pemuda, atau bahkan ketika memasuki keluarga baru, berapa banyak sih mereka harus siapkan pakaian. Lalu nenunnya di mana? Ini bukan pekerjaan yang singkat ya, karena di dalam perjalanan itu tidak ada supermarket yang bisa beli pakaian seperti yang ada di zaman kita. Semua harus diupayakan dengan kerja keras. Yang bagian penenunan yang bisa ahli itu harus menyiapkan itu. Terus saya merenungkan dapatnya benang di mana dalam kurun waktu yang panjang itu untuk bisa menyediakan bahan-bahan itu. Nah, kira-kira berapa banyak sih waktu yang diperlukan untuk memenuhi akomodasi dalam kurun waktu yang panjang? Memang ada mana, ada burung puyuh, tapi itu butuh berapa waktu. Lalu berikutnya apalagi yang disediakan Allah? Belum nanti kebutuhan air.
air tawar. Di situ pernah menyesakkan Musa juga ya. Ketika Musa harus menempelkan tongkat karena dia jengkel juga dengan berbagai keluhan bangsa itu, akhirnya tersentaklah dia memukulkan itu, malah ditegur Tuhan. Tidak mudah juga jadi pemimpin ternyata di situ. Karena memang perjalanannya tidak singkat dan kebutuhannya banyak sekali, bukan untuk 1-2 orang. Saya baru saja membayangkan itu ketika ngurusi virus yang vaksin yang ada di Jakarta. Panitia pasti susah sekali karena suruh jaga jarak, tidak mudah juga begitu orang datang banyak. Begitu antri harus jalan satu-satu dari kursinya malah didekati, dipepetin. Repot juga. Kursinya jangan ikut diangkat, orangnya saja yang pindah. Itu baru untuk ya sekitar 1000-an. Nah kalau itu banyak orang yang harus diurusi, ini bukan perkara yang mudah. Tanpa keterlibatan Tuhan yang aktif, hampir mustahil itu tetap membawa suasana kehidupan dan kepastian untuk umat Israel memasuki tanah Kanaan. Memang ada juga yang sempat dihukum Allah karena ketegaran hatinya atau karena pemberontakannya. Tetapi yang tetap taat dan teguh itu semua bisa memasuki tanah Kanaan itu. Nah, ini tantangan untuk kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendoa. Ketika kita menjadi bagian pendoa, kiranya kita harus tetap percaya. Tetap percaya dan jangan takut, sebab seringkali yang terjadi adalah sama seperti yang dialami oleh Thomas, keraguan-raguan. Apa yang kita doakan ini apakah fokus atau ngambang, atau apakah ini kita sungguh yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan, atau kita masih ya walau alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Nah, sebagai pendoa kita harus sungguh-sungguh memiliki kepastian bahwa Tuhan memang sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah membuat lebih dari apa yang kami ketahui. Tuhan sudah sungguh lebih untuk menempatkan kami sebagai bagian untuk dapat merayakan sukacita yang Dia rencanakan. Ini yang mesti harus menjadi tekad. Ya. Berdirilah teguh, tetaplah percaya, jangan goncang, jangan juga menjadi ragu-ragu, bahkan jangan berubah kepercayaan itu. Tetapi tetap fokus, karena dengan demikian kita bisa untuk meruntuhkan gunung-gunung yang menghambat doa. Gunung-gunung yang menghambat doa itu harus diubah untuk bisa menjadi nyata. Dan apa yang sudah diperbuat oleh Allah itu benar-benar itu ada menjadi bagian kita. Tetapi masih ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Yaitu mari kita menyikapi itu dengan penuh pengertian. Bahwa realitas tentang orang Mesir itu tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Apa yang terjadi? Musa membawa bangsa itu supaya tidak terjamah oleh orang Mesir. Begitu ya. Kalau kira-kira orang Mesir itu sebelum Musa itu bisa meloloskan dalam pertolongan Tuhan dengan laut yang terbelah itu, orang Mesir bisa mengejar, apa yang terjadi? Ya habis. Bangsa Israel pasti akan mengalami musibah. Nah, maksud saya adalah kita dalam pimpinan Tuhan memang harus tetap menghindarkan dari kalau menghadapi corona, ya, jangan sampai kita dengan sengaja tanpa protokol kesehatan, lalu jumawa ya, jumawa. Wah, saya sudah dijamin keselamatan saya oleh Tuhan, nggak usahlah pakai masker. Nah, lalu saya sudah merasa dijamin oleh Tuhan, nggak usahlah jaga jarak. Nggak begitu. Kita harus tetap mengikuti tatanan itu. Kenapa? Kalau kita belajar dari sejarah penyelamatan umat Allah, Musa itu membawa itu supaya terhindar dari orang Mesir. Ya.
Orang Mesir tidak dapat menjangkau. Artinya kita harus terhindar dari virus itu juga untuk kita dapat mengalami pemeliharaan dan pertolongan Allah. Sehingga kita nanti nggak ngelihat lagi yang namanya virus corona atau apa. Karena Tuhan memang menyertai kita. Kerelaan kita untuk menyikapi itu dengan benar, maka kita juga akan memperoleh hasil doa dengan pasti, dan juga kita akan mengalami kekuatan Allah dan sukacita yang penuh dalam pengharapan iman kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itu juga yang dipesankan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan meninggalkan para muridnya, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan dunia. Nah, dan realitas tentang keselamatan, kalau Musa berkata kamu akan, tetapi untuk kita Tuhan sudah berkata kamu sudah mengalami itu, karena Kristus sudah berkorban, Kristus sudah mati, dan bahkan Kristus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, bagian kita adalah terus untuk menyaksikan apa yang sudah diperbuat Tuhan itu, supaya orang lain pun juga dapat diteguhkan dan tidak kehilangan semangat. Orang lain dapat memperoleh penguatan dan memperoleh sukacita. Dan sukacita yang besar akan membuat kita menjadi lebih dikuatkan dan disegarkan. Dan rancangan Allah yang indah itu menjadi nyata karena ada pendoa-pendoa yang tetap teguh dalam keyakinan dan tidak takut. Jangan takut dan tetaplah jalankan bagian untuk berdoa dengan penuh keyakinan. Ya, jadi jangan doa seperti Thomas. Thomas itu murid Tuhan Yesus, dipilih untuk menjadi rasul, tapi begitu diberitahu aku telah melihat Tuhan, Anda percaya? Bagaimana orang yang dimatikan dengan cara itu bisa bangkit? Nah, kadang-kadang dalam suasana hati, walaupun mungkin tidak terucap, ketika kita melihat sesuatu yang mustahil, kita juga berpikir sama, mungkin juga seperti Thomas. Tetapi mari saya ingin mengajak kita untuk lebih kepada apa yang sudah dibuat Tuhan. Kadang-kadang yang dibuat Tuhan ini sungguh-sungguh kita tidak bisa mengerti, tetapi itu merupakan suatu kenyataan bahwa Allah sanggup untuk apapun juga demi kebaikan orang-orang pilihannya. Tetapi jangan kita merasa jumawa yang akhirnya kita justru memasukkan itu ke dalam suatu kesulitan. Kalau memang terpaksa, sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego, ya dia secara keyakinan pribadi dia mengutamakan Allah, tetapi karena mengutamakan Allah akhirnya dia harus menerima akibat daripada itu, ya dia tidak bisa tidak, dia mengalami bagian itu, tetapi itulah kekuatan Tuhan kuasanya. Begitu dimasukkan ke dalam api yang ditambahkan panasnya ternyata ada 4. Nah, tetapi pasti secara pribadi dia selalu mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh negara, begitu harus sampai kepada yang paling hakiki. Ya, kita harus punya pendirian yang pasti, itu paling hakiki kok. Nah, demikianlah yang harus menjadi tekad kita supaya Allah menjadi nyata dan orang akan lihat campur tangan Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang yang berserah kepadanya dan percaya. Jadi di waktu-waktu ini kita diharapkan murni di dalam Tuhan, kita diharapkan juga tulus di hadapan Tuhan, tetapi juga terus mengembangkan hikmat kita, supaya hikmat yang dari Tuhan yang terjadi dan bukan akal kita yang akhirnya bisa menyebabkan akal-akalan saja. Pertolongan campur tangan Tuhan yang memenuhi bagian kehidupan kita ini akan berdampak dengan umat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, peganglah apa yang diberikan oleh Allah untuk kita dapat terus melangkah dalam karya Tuhan. Dan dunia membutuhkan itu untuk melihat
sehingga banyak yang bertobat dan datang kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa untuk setiap anak-anak. Engkau telah menetapkan itu, bukan rencana malapetaka, tetapi rencana yang penuh berkat. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mendengar apa yang datang dari Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.